Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Artianti dari kelas 1 KPIC NIM 2341101020081. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah Islam di Banyumas. Sejarah Islam di Banyumas yaitu ada 3. Yang pertama, potret masyarakat Banyumas pra-Islam. Yang kedua, Islamisasi wilayah Banyumas. Yang ketiga, Islam Banyumas dewasa ini. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, potret masyarakat Banyumas pra-Islam. Yang pertama yaitu ada kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari dua sejarah, dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit, yaitu di Jawa Timur, dan Pajajaran di Jawa Barat. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, yaitu Demak, Pajang, Mataram, mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas, itu pada abad 16 sampai 19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran, maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Pada masa kepemimpinan Sri Prabu Lenggawesi Sewa Niskala pada tahun 1474 sampai 1513, dari Sri Prabu Linggawastu inilah lahir 4 putra yang salah satu bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putra tersebut adalah yang pertama Raden Harya Banyak Catra, yang kedua Raden Hanya Banyak Blabur, yang ketiga Raden Harya Banyak Mampar, yang keempat Dewa Rena Pamekas. Dari keempat putra Sri Prabu Linggawastu, sosok Raden Karya Banyak Catra atau Lutung Kasarung atau Kamdaka menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur, yaitu wilayah barat Purwokerto. Dengan kerajaan Pajajaran, kekuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat Prabu Linggawastu melalui jalur Harya Banyak Catra. Sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah Kerajaan Galuh Purba sekitar tahun 78 Masehi yang didirikan oleh para pendatang dari Tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Ciremai, dan Lembah Gunung Serayu. Pada abad 1 sampai 6, banyak nama kerajaan yang memakai kata Galuh selain Galuh Purba. Kerajaan tersebut adalah yang pertama, Kerajaan Galuh Rahyang, Galuh Kalangon, Galuh Laleyan, Galuh Tanduran, Galuh Kumara, Galuh Pataka, Galuh Nagara, Negara Tengah, Galuh Imbanagara, Galuh Kalingga. Banyumas sebagai pusat pemerintahan kerajaan dan kondisi geografis serta alamnya berupa bebatuan dan sungai-sungai besar yang mengitari justru menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik jika dibanding umumnya struktur sosial di daerah lain, bahkan di Jawa. Banyumas mempunyai struktur yang unik, yaitu cowak atau dalam artinya berbicara dengan suara keras. Bloak, berbicara dengan berlagak serius apa adanya dan humoris. Dablongan atau dablong, seenaknya sendiri kalau berkritik. Ajiban, berebut bicara spontan melalui ucapan jika hajatnya terpenuhi. Dobos, berebut bicara saat mengeluarkan ide. Banyol, bergurau. Dopok, omong-omong mengeluarkan unek-unek. Potret masyarakat Banyumas pro-Islam yang pada masa kedua, yaitu kehidupan ekonomi masyarakat. Dari sisi kondisi alam, seluruh daratan Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian, lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah dengan daerah yang lain.
karena belum tersedianya sarana penghubung yang memadai pada masa itu menyebabkan masyarakat hanya mengendalikan kondisi cuaca dalam hal ekspedisi, dalam pertanian, hasil pertanian, dan perkebunan. Ketika cuaca hujan lebat dan sungai menjadi deras aliran airnya, maka menjadi penghambat distribusi hasil panen masyarakat yang juga berdampak pada tingkat pendapatan mereka. B. Islamisasi wilayah Banyumas. Yang pertama, ya ada 3. Yang pertama, peran Wali Songo. Yang kedua, peran wali dan ulama lokal. Yang ketiga, Islamisasi periode akhir. Peran Wali Songo. Di dalam Islam disebutkan bahwa Wali Songo atau 9 wali adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dan pengujung pengembangan Islam, yaitu Islamisasi di Pulau Jawa dan pada abad ke-15 atau masa Kesultanan Demak. Kata wali antara lain berarti pembela, teman dekat, dan pemimpin. Dalam pemakaiannya, wali biasanya diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah. Sedangkan kata songo dalam bahasa Jawa berarti 9. Maka wali songo secara umum diartikan sebagai 9 wali yang dianggap telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, terus menerus beribadah kepadanya, serta memiliki kekeramatan dan kemampuan-kemampuan lain di luar kebiasaan manusia. Wali 9 tersebut, yang pertama Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati atau Fatkullahan, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Muria atau Raden Umat Syahid berkedudukan di lereng Gunung Muria. Yang terakhir, yang ke-9 Sunan Padanaran atau berkeduduk di Tembayat, Klaten. Yang kedua, peran wali dan ulama lokal. Di dalam peran wali terdapat 5 wali, yaitu yang pertama Syekh Mahadum Wali dan Raden Banyak Belanak atau Panembahan Senopati. Yang kedua Syekh Abdus Samad Jombor Cipete Cilongkok Banyumas. Yang ketiga Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin. Yang keempat Syekh Abdul Kafi Awal. Yang kelima Syekh Mubin Bulus Pesantren. Yang terakhir, Islamisasi periode akhir. Islamisasi Jawa jelas tak berjalan linear jika sejak Islamisasi mulai berlangsungan pada abad ke-14 sampai abad ke-19 terjadi apa yang disebut sejarawan atau sinteka mistik antara tradisi spiritualisme Jawa dengan Islam periode selanjutnya pada tahun 1830 sampai 1930 ditandai dengan meningkatnya polarisasi masyarakat Jawa. Perkembangan ini tak lepas dari dinamika Islam di tingkat internasional, khususnya di Arabia, yang memengaruhi proses Islamisasi dan santrinisasi Nusantara termasuk di Jawa. Kebangkitan gerakan Wahabiyah yang dinisbahkan pada Muhammad bin Abd al-Wahhab masa hidup 1703 sampai 1779. Sejak pertengahan abad ke-18 mengubah arah gerakan pembaruan di kalangan pengikut tarekat Syatariah dan Naqsyabandiyah di Minangkabau yang mulai menemukan momentum pada 1870-an. Gerakan yang semula damai berubah menjadi gerakan padri radikal dengan paham dan praksis amat mirip Wahabi setelah kembalinya 3 haji dari Tanah Suci. Pada awal abad ke-19, konflik atau tepatnya perang saudara di antara barisan pendukung pembaruan damai dengan kelompok pemurnian radikal ala Wahabi berubah menjadi perang Padri, yaitu pada tahun 1821 sampai 1837. Ketika Belanda campur tangan atas permintaan kaum adat di Jawa, pada waktu hampir bersamaan terjadi Perang Jawa yang dikenal sebagai Perang Diponegoro pada tahun 1925 sampai 1930. Selain karena kebijakan yang merugikan pribumi, perang ini terkait transformasi dan intensifikasi keislaman Pangeran Diponegoro. Sifat dasar kebudayaan yang terbuka mengakibatkan terjadinya keterpaduan nilai-nilai budaya Jawa dan Islam. Pertama, secara alamiah, yaitu
Sifat dari budaya itu pada hakikatnya terbuka untuk menerima unsur-unsur budaya lain. Karena lapangan budaya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, maka tidak ada budaya yang dapat tumbuh terlepas dari budaya lain. Terjadinya interaksi manusia satu dengan yang lainnya memungkinkan bertemu unsur-unsur budaya yang ada dan saling mempengaruhi kedua, yaitu sikap toleransi para wali songo dalam menyampaikan ajaran Islam di tengah masyarakat Jawa yang telah memiliki keyakinan para Islam yang kental. Cara hidupnya masih banyak dikuasai tradisi pra-Islam. Tradisi ini menitik beratkan pada pemaduan unsur-unsur Islam, Buddha, dan Hindu. Dengan metode manut ilining banyu, para wali membiarkan adat istiadat Jawa tetap hidup tetapi diberi warna keislaman, seperti upacara sesajen diganti dengan selamatan. Selanjutnya, Islam Banyumas dewasa ini, yaitu ada 3. Yang pertama, kebangkitan Islam Puritan. Yang kedua, tren Islam moderat. Yang ketiga, tren Islam liberal. Saya akan menjelaskan tentang kebangkitan Islam Puritan. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat 2 organisasi keislaman yang Puritan yang berkembang di wilayah ini adalah Majelis Tafsir Al-Quran atau disingkat MTA dan Al-Irsyad. Yang pertama, 1. Berkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran di Banyumas. Yang kedua, Al-Irsyad. Terus, tren Islam moderat. Indonesia merupakan negerinya kaum muslim moderat, demikian diungkapkan Abdurrahman Wahid sejak masa pasca Soeharto. Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat, diharapkan dan memainkan peran lebih besar di dalam menyebarkan Islam wasyatiyah. Azumardi Azra memandang bahwa Islam Indonesia adalah Islam with a smiling face, yang penuh damai dan moderat. Sehingga tidak ada masalah dengan modernitas, demokrasi, dan kecenderungan lain di dunia modern. Secara umum, ormas-ormas Islam tersebut lebih pada 2 organisasi Islam terbesar di negeri ini seperti Muhammadiyah berdiri tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama berdiri tahun 1926, tetap menjaga dan memperkokoh posisi dan perannya dalam dinamika kehidupan umat, bangsa, dan dunia global sebagai kekuatan dakwah dan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Meskipun kini muncul gerakan-gerakan Islam yang tampak lebih memikat hati sebagian umat dengan karakternya yang cenderung militan atau penuh semangat skriptural atau sikap yang melekat pada kitab suci dan ideologis politik. Namun secara umum, keberadaan dan peran ormas-ormas Islam yang lahir awal abad ke-20 itu tetap istiqomah dan memberi warna keseimbangan sebagai kekuatan Islam moderat. Yang terakhir, tren Islam liberal. Lahirnya pemikiran Islam liberal di kalangan pemikir dan intelektual Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh dari para pemikir berat yang menggagas liberalisasi Islam. Gerakan liberalisasi pemikiran Islam yang akhir-akhir ini semakin banyak, sebenarnya lebih berunsur pengaruh eksternal daripada perkembangan alami dari dalam tradisi pemikiran Islam. Pengaruh para pemikir berat ini sangat pesat merasuk terutama melalui 2 buku yang mengupas secara khusus keterkaitan Islam dengan liberalisme. Buku tersebut adalah Liberal Islam, Scorebook, hasil suntingan Charles Kurzman, dan karya Leonard Bindel berjudul Islamic Liberals. Barton menggariskan prinsip dasar yang dipegang oleh kelompok Islam liberal, yaitu pertama, pentingnya kontekstualisasi ijtihad, yang kedua, komitmen terhadap rasionalitas dan pempengaruhan agama, yang ketiga, penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama-agama, yang keempat, pemisahan agama dari partai politik dan kedudukan negara yang non-sektarian.
Baik, kesimpulan dari penjelasan ini, kesimpulannya, sejarah Islam di Banyumas, Jawa Tengah menunjukkan bagaimana Islam menyebar di daerah tersebut melalui berbagai cara. Proses ini berlangsung selama beberapa abad dan melibatkan banyak tokoh penting seperti Wali Songo meskipun Islam telah menjadi agama mayoritas di Banyumas. Namun, tradisi-tradisi lokal masih tetap dipertahankan dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan adanya proses sinkretisme dalam Islamisasi di Banyumas. Sejarah Islamisasi Banyumas juga menunjukkan betapa pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat agama dalam memperkuat keberadaan Islam di daerah tersebut. Sekian presentasi dari saya, Alfia Aldianti. Mohon maaf apabila kurang ada penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.